Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tambah hari tambah setia, tambah hari tambah memiliki pengharapan yang kokoh di tengah-tengah tantangan, ujian, cobaan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi diingatkan oleh firman Kristus. Firman yang memberikan damai sejahtera, firman yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Kita akan melihat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca di situ konteksnya berjudul pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari sini saja Bapak Saudara, kita bisa melihat ayat 12 membawa kita untuk semakin memiliki satu kegairahan sebagai pengikut Kristus yang selalu diberi semangat, diberi dorongan, ya, diberi kekuatan melalui kata-kata berbahagialah ini. Yakobus mengingatkan kepada kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita harus memiliki semangat sukacita. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyadari betul di bumi, dunia yang sementara ini, kita masih bisa mengeluh, kita masih merasakan apa yang namanya tekanan, kita belum bisa merasakan apa yang namanya kemerdekaan. Ya, tetapi di dalam Kristus kita mengalami satu sukacita. Dikatakan berbahagialah. Kalimat berbahagialah ini menjadi dasar awal untuk kita sebagai pengikut Kristus menghadapi tantangan demi tantangan yang kita hadapi saat ini. Ya, sukacita, milikilah sukacita. Ya, Yakobus tidak mengajarkan orang yang jatuh dalam dosa terus berbahagia, orang yang gagal terus berbahagia, bukan. Maksudnya ketika kita mengalami kegagalan dalam ujian, dalam cobaan, ya, kita harus memiliki semangat untuk kembali lagi kepada Tuhan, untuk memiliki semangat datang kembali kepada Tuhan. Cinta kita, kasih kita kepada Tuhan harus ada. Ini yang menjadi dasar kita menjadi umat pemenang. Jadi seawal dengan kata berbahagialah ini dengan maksud supaya kita sebagai pengikut Kristus memiliki semangat hidup, gairah hidup kembali. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Poin yang pertama yang ingin saya tekankan pada hari ini, yaitu kalimat orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kalimat bertahan ini menjadi dasar poin yang pertama untuk kita menjadi umat pemenang. Ya, seorang pelari maraton dengan jarak tempuh yang jauh, dia harus bertahan tetap berlari, kadang pelan, kadang harus menghela nafas sejenak, kadang harus membutuhkan semangat lagi. Ya, terus bertahan lari-lari sampai akhir. Kehidupan kita terus berjalan dan kita terus berlomba. Ya, berlari sampai kepada tujuan. Saya melihat kalimat naluri bertahan hidup, yaitu naluri bertahan hidup adalah dorongan bawaan yang membantu manusia bertahan hidup dalam situasi berbahaya. Naluri ini tertanam dalam otak kita dan diaktifkan saat kita merasa cemas, terancam, dan takut. Ini kondisi manusia, bagaimana manusia bisa bertahan. Ya, jika kita melihat binatang, kita lihat aja binatang yang paling kecil, semut. Dia bertahan, tidak peduli pagi, siang, sore, malam. Dia terus mencari makanan, mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Apalagi kita, manusia. Tentunya kita memiliki satu kelebihan. Dan Tuhan rindu supaya kita terus bertahan dalam ujian, cobaan yang kita hadapi. Sampai akhir. Kita melihat sejarah di dalam Alkitab. Abraham, dia orang yang sudah setia. Namun tidak hanya setia, dia juga harus mengalami ujian iman. Di mana dia ketika mengharapkan seorang anak sebagai ahli waris, dia merindukan, mengharapkan bertahun-tahun. Ya, namun ketika Tuhan beri dia anak, dan ketika anaknya itu juga kembali diminta oleh Tuhan, di situ letak ujian yang Abraham hadapi. Apakah Abraham lebih mengasihi anak yang Tuhan berikan, atau dia lebih mengasihi Tuhan yang memberikan?
Hal ini menjadi dasar kita sebagai orang percaya. Kadang dalam hidup ini kita diperhadapkan bagaimana kita bisa lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa yang mengasihi dunia ini lebih daripada Tuhan, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, hari ini kita kembali diingatkan untuk kita bisa belajar bertahan dalam menghadapi cobaan. Yang namanya cobaan, kita harus bisa memahami apa arti daripada cobaan. Kita akan melihat makna daripada cobaan. Ya, perbedaan antara pencobaan dan ujian terletak pada tujuan dan sifatnya. Pencobaan cenderung menggoda seseorang untuk berbuat salah, sedangkan ujian adalah pengalaman untuk mengukur, menguji, atau mengajarkan sesuatu. Tentunya naik tingkat, naik level dalam pengenalan akan Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita akan melihat apa tujuan daripada pencobaan. Ya, tujuan dari pencobaan adalah menggoda seseorang untuk berbuat salah. Ketika Hawa dicobai untuk makan buah yang Tuhan larang, ya dicobai oleh iblis. Ternyata peran pencobaan ini tidak hanya dari iblis saja, tetapi untuk mengambil keputusan, peran hati manusia, peran hati si Hawa ini sangat penting. Dia sebenarnya juga bisa menolak, dia sebenarnya juga bisa tidak makan buah itu. Namun ketika dia melihat atau mendengar ya tawaran-tawaran dari si iblis, si ular, dia tertarik. Dan ketika hatinya ini tertarik, dia melihat buahnya nampaknya juga indah. Maka terpikat dan akhirnya diambillah buah yang dilarang oleh Tuhan itu dan memakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, pencobaan yang menggoda seorang untuk berbuat salah. Ini makna daripada pencobaan. Sedangkan sifat daripada pencobaan, yaitu tindakan mengubah agar kualitas semula itu berubah. Kualitas Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka bersekutu dengan Tuhan secara harmonis, secara luar biasa, hubungan mereka sangat dekat. Namun ketika dosa, ketika mereka tidak bisa belajar setia dan taat, ini mengubah keadaan. Akhirnya ada pemisah. Sehingga firman Tuhan mengatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan aku adalah segala dosa. Bapak, Ibu, Saudaraku, jelas bahwa pencobaan itu mendatangkan kematian. Sehingga ayat yang ke-13, Yakobus pasal pertama, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jelas ayat ini menjadi dasar bahwa pencobaan itu memiliki tujuan menggoda untuk manusia berbuat salah dan bersifat yaitu mengubah kualitas yang semula indah, semulanya itu mulia, menjadi cemar. Bapak, Ibu, Saudaraku, ayat 13 ini dan 14 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memang pribadi yang tidak pernah mencobai. Seringkali kita mendengar itu cobaan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan dia tidak bisa dicobai oleh siapapun. Jadi dalam hal ini pencobaan datang ketika si ular, si iblis menawarkan sesuatu ya untuk melawan hukum Tuhan. Dan keputusan ada di dalam hati kita. Mau atau tidak. Ya, seandainya Hawa tidak memakan, mungkin kisahnya dalam sejarah kehidupan akan berbeda. Namun didasari dengan keinginan hati, si Hawa memiliki cara pandang yang salah. Ketika dia makan buah itu, maka dia akan menjadi sama seperti Allah. Ini Bapak Saudaraku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan oleh pencobaan yang seperti ini. Kita bangun tidur melihat sesuatu, ya kita keluar, sudah banyak cobaan, keinginan-keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan-keinginan yang lain. Kalau kita tidak bisa menahan diri, kita tidak bisa bertahan dalam hidup kebenaran, maka kita akan bisa terikat, ya kita akan terpikat, kita akan terseret, dan kita akan binasa. Sehingga ayat 15 jelas dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai,
ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jika orang sudah terikat, terpikat, maka orang itu akan terseret dan dibuahi, dikatakan ya. Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, hidup di dalam dosa sampai matang, maka ia melahirkan maut. Bapak saudaraku, pencobaan berakhir kepada kebinasaan, kepada maut, kematian yang kekal. Namun kita akan melihat bagaimana ujian itu. Ya, ujian memiliki tujuan mengukur, menguji, atau mengajarkan sesuatu. Sehingga ketika Abraham mengalami ujian, dia mengalami satu next level, naik, bagaimana dia bisa memahami dan mengenal pribadi Allah. Sehingga dia dikatakan sebagai bapa orang beriman karena dia semakin melekat kepada Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Walaupun dia minta anak bertahun-tahun, ketika Tuhan minta, dia kasihkan karena dia tahu Tuhan sanggup memberikan yang jauh lebih mulia daripada seorang anak. Bapak saudaraku, jadi ujian itu mengukur, menguji, atau mengajarkan sesuatu untuk lebih lagi, lebih baik lagi. Seperti contoh di dalam Alkitab, kita melihat kisah daripada si Ayub. Dia mengalami ujian sedemikian rupa. Ya, ketika hartanya habis, anaknya mati semua, bahkan istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allahnya, supaya dia tidak setia kepada Allahnya. Namun Ayub tetap setia, walaupun dia sempat mengutuki hari kelahirannya, namun dia tidak berani mengutuki Allah, karena ternyata Tuhan lebih mengenal si Ayub. Jadi ketika iblis menggocoh segala sesuatu yang dimiliki, Tuhan berpesan kepada iblis, jangan kau sentuh nyawanya, sayangkan nyawanya, jangan macam-macam dengan nyawanya. Berarti nyawa, jiwa itu sangat penting bagi Tuhan. Walaupun tubuh Ayub mengalami gocohan yang sedemikian rupa, namun Ayub tetap setia karena Tuhan mengenal siapa Ayub. Jadi ketika Ayub mengalami ujian yang sedemikian rupa, Tuhan tetap menjaga. Ini menjadi standar manusia. Ya, seringkali kita baru mengalami ujian, sakit penyakit, persoalan-persoalan ekonomi, keuangan, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Kita masih seringkali, aduh Tuhan kok berat sekali. Memang tidak mudah. Saya mengakui tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan memberikan kekuatan setiap orang berbeda-beda. Namun jangan lupa penyertaan Tuhan itu sama. Tuhan menyertai kita sama dengan menyertai Ayub, sama menyertai Abraham. Jadi dalam hal ini, firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika kita dicobai, Tuhan memberikan solusi jalan keluar. Ini yang menjadi dasar kita tetap eksis sampai hari ini. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana pencobaan dan pengujian itu terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita bisa membedakan apa itu pencobaan dan apa itu ujian. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, karena firman Tuhan jelas membawa kita untuk semakin memahami apa yang namanya pengujian dan pencobaan itu. Dan kita tahu bahwa pencobaan membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Namun pengujian membawa kita untuk semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kita harus ingat firman-Nya. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa, Dia adalah sempurna. Ini kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia yang ingin menjadi sempurna. Ini kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, sedang diproses untuk menjadi sempurna. Amin. Ya, kita dibawa kepada kemuliaan, lebih lagi ya kepada kemuliaan. From glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin, Bapak Saudaraku. Biarlah renungan hari ini membawa kita semakin memahami makna daripada pencobaan dan pengujian. Dan kita tahu, kita harus selalu percaya kalimat berbahagia, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ini yang Yakobus ajarkan untuk kita bisa menjadi seorang pemenang. Amin. Biar renungan hari ini menjadikan kita kuat, menjadikan kita setia sampai akhir, dan terus bertanding. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna.
Dan Dia menghendaki seluruh umat Tuhan, pengikut Kristus sempurna. Sama seperti Bapa, Dia sempurna. Hendaklah kita semua yang sedang disempurnakan ini, menyambut ini, menghadapi kenyataan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami sadar betul sebagai pengikut Kristus, kami tidak bisa menghindar dari segala tantangan zaman, dari segala tekanan-tekanan hidup. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau terus membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang indah, rancangan yang besar. Dan kami sadar betul Engkau terus menyertai kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Bahkan setiap hari kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku